Selamat sore semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik, ibu-ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang setia, ya, ibu-ibu cantik yang setia. Nah, sebelum dimulai nih, saya juga nggak mau kalah nih sama kompak, koper nggak mau kalah. Saya mau kasih pantun nih ya. Ada timun, ada belewah, ada jeruk, mangga sirsat. Jangan dilihat aja, tapi harus dimakan. Meskipun tetap di rumah, ibu-ibu koper tetap semangat dan selalu setia kepada Tuhan. Yeay! Timunnya mana, Yul, timunnya? Timunnya di kulkas. Nggak nyambung. Nyambung. Oke, kita mulai ya. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita bertemu lagi. Meskipun kita melalui online, kita bisa bersyukur, kita bisa berjumpa melalui online ya. Bentar, musiknya dulu. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Mari kita ibu-ibu berdoa semuanya ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama melalui online ini untuk beribadah koper pada sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, di mana kami boleh mempunyai kesehatan yang baik, kami boleh disehatkan, boleh beraktivitas. Tuhan sudah menyertai kami semuanya. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah koper sore ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah WiFi yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan persiapan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Biarlah boleh menaburkan firman Tuhan kepada kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman,
dan menjadi buku-buku yang boleh dibaca oleh sesama dan sekitar kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sore hari ini di dalam penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita bersukacita, memuji nama Tuhan. Sukacita adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Makanya kita harus bisa merasakan dan memancarkan sukacita. Kita akan menaikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu sudah dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Tuhan mengatakan kita harus bersukacita. Kalau sore ini ibu-ibu ada yang mau bersaksi, juga Tante Winda yang sore ini akan mengisi kesaksian. Sebelumnya kita akan menaikkan lagu Bapa Surgawi. Ibu Tante Winda, siap-siap ya. Silakan Bu Tante Winda, silakan. Ya, sudah bisa kedengeran ya? Ya. Ya. Shalom, selamat sore ibu-ibu koper semua. Selamat sore, puji Tuhan. Mungkin pertama saya perkenalkan dulu ya, saya Winda. Dulu saya tinggal di Jakarta Pusat, saya beribadah di GKMI Anugerah. Ya, lalu saya pindah ke Kelapa Gading di Gading Nias Residen. Saya tinggal di sana. Nah, saya senang bisa gabung di GKMI Pengharapan.
Ya, terutama bisa ikut dengan Komisi Perempuan ini dan saya merasa senang ya, kayaknya nih kompak-kompak gitu loh di apa? Di GKMI Pengharapan ini. Jadi saya suka. Nah, sore hari ini oh ya, saya terima kasih dulu ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Sore hari ini saya akan bersaksi ya bahwa tahun 93, sejak tahun 93, saya kalau jalan atau berdiri itu nggak kuat lama. Sebentar aja saya udah mengalami sakit, bawa barang nggak boleh lebih dari 2 kilo. Nah, saat itu saya pernah ke dokter tulang, paling angkat kaki, dikasih vitamin, pulang, sebulan lagi datang lagi, sampai akhirnya saya bosan, saya nggak berobat, saya nggak minum obat. Karena disuruh terapi pun nggak makin enak, jadi saya stop. Nah, kebetulan, oh ya, saya ini guru TK ya, jadi saya ngajar di TK itu sekelas kan 2 orang. Nah, teman saya itu Ibu Kris, itu juga sama, dia juga sama mengalami sakit seperti saya. Jadi kalau nggak kuat berdiri dan jalan, dan dia lebih parah, dia harus minum obat supaya dia bisa jalan. Nah, kalau Ibu Kris itu rajin berobat, kemana aja dan dengan model apa aja dia jalani. Pada suatu hari, Ibu Kris ngajak saya refleksi ke Kepu ya, ada yang namanya Koh Wiwi. Nah, di sana saya ikut. Nah, Koh Wiwi bilang, ini ibu kakinya sudah kecil sebelah, bisa lumpuh. Nah, terus saya merasa takut, baru saya ke dokter. Saya ke dokter bedah saraf, ya, dan dokter itu mengatakan, ini seperti bom waktu, sewaktu-waktu lumpuh, jadi harus dioperasi. Nah, setelah dirunding ya semua keluarga setuju. Terus saya katakan kepada teman saya Ibu Kris itu bahwa saya ke dokter dibilangnya begini-begini. Nah, dia itu memang orangnya stresan. Waduh, langsung stres, 5 hari dia nggak bisa ngajar karena kakinya sakit banget, nggak bisa jalan. Nah, akhirnya Ibu Kris itu ikut saya berobat, terus MRI, dan saya juga udah MRI itu di L4, L5, jadi ada tulang yang jeber gitu loh, jadi membuat saraf saya keteken dan itulah yang membuat sakit. Jadi saraf kejepit ya istilahnya. Nah, Ibu Kris juga sama, saraf kejepit. Lalu Ibu Kris tuh cepet-cepet operasi dia. Nah, saya pikir setelah Ibu Kris sembuh, udah bisa kerja, gantian saya mau operasi. Ternyata yayasan saya tuh nggak setuju. Dia ngomong, kamu jangan operasi, itu bahaya. Waduh, saya jadi stres ya. Tadinya seneng operasi sembuh, pikiran saya begitu. Tapi sekarang ada satu yang ngelarang saya. Wah, itu jadi beban pikiran saya. Kalau malam sering nggak bisa tidur ya. Sampai rambut saya rontok, saya stres. Kalau nggak operasi lumpuh, operasi bahaya. Itu aja yang ada di otak saya. Sampai akhirnya saya bilang saya nggak kuat kalau begini. Nah, pada saat itulah baru saya mencari Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya saya belum mengenal Tuhan. Lalu saya ikut tetangga saya ke gereja, yaitu ke GKMI Anugerah. Nah, setelah itu saya nggak pernah berobat, nggak minum obat, juga tidak operasi. Ya sudah, saya jalani aja seperti itu. Nah, dulu kalau sakit itu saya misalnya ke mall, itu udah kesakitan jalan, nggak ada bangku, ya saya suka jongkok sebentar, udah enak saya jalan. Begitu juga kalau ke supermarket. Nah, sampai akhirnya tahun 2005 awal, itu kok saya merasa, loh kok saya jalan jauh nih udah nggak sakit lagi. Biasa kan 15 menit, 20 menit itu udah sakit kaki saya. Apalagi kalau bawa barang lebih dari 2 kilo, itu pantat saya sakit banget. Nah, akhirnya, loh kok sembuh? Nah, itu benar-benar karena saya nggak minum obat, tidak berobat, dan ya saat itu kalau ada apa ya, altar call ya disebutnya, suruh ke depan didoakan. Nah, itu saya sering ikut ya. Selain itu ya doa-doa sendirilah. Walaupun masih bodoh ya, baru ke gereja belum ngerti doa. Sampai sekarang pun ya mungkin belum pintar, cuman
dulu lebih-lebih lagi gitu loh, nggak ngerti. Sampai akhirnya saya nggak jadi operasi, dan betul-betul saya pikir itu mujizat dari Tuhan. Karena setelah itu saya gendong cucu saya yang 10 kilo, 12 kilo itu sama sekali tidak apa-apa. Saya jalan bisa 3 jam, 4 jam tanpa merasa sakit. Wah, benar-benar ya Tuhan itu luar biasa. Saya sungguh bersyukur atas anugerahnya ini. Benar-benar saya nggak habis mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kalau saya lanjut lagi kepanjangan enggak? Saya ini masih apa? Ada lagi satu penyakit lagi yang Tuhan sembuhkan. Apa nanti lagi aja nyambung? Gimana Bu Yaya? Oh, dia di mute ya. Enggak bisa ngomong. Ya, sekarang kalau enggak saya lanjut ya. Ya, ya, enggak apa-apa. Lanjut ya. Apa sekali? Terus Ya. itu kan tahun 2005 awal, berarti tahun 93 sampai 2005 awal, saraf kejepit sembuh. Terus kira-kira bulan Maret, itu pagi-pagi bangun tidur, pipi saya seperti orang ditonjok, gosong pipinya. Nah, di sekolah itu semua orang tanya, orang tua ya guru semua tanya, kenapa? Saya nggak tahu, malam nggak apa-apa kok pagi-pagi gosong. Nah itu ternyata ada seorang ibu yang saya nggak kenal, anaknya sekolah SMP, itu di depan dia tanya, dia yang jawab, Ibu, itu ibu trombositnya rendah. Adik saya begitu sampai sekarang masih berobat. Nah, begitu saya dengar ibu itu ngomong begitu, saya terus periksa darah. Dan HB saya cuma 8, trombosit saya 40.000. Nah, setelah itu baru saya berobat ke dokter hematologi. Nah, saya dirawat di rumah sakit, dengan periksa darah, dokter tidak menemukan ya. Saya saat itu berobatnya di Cikini, rumah sakit Cikini dengan Prof. Karmel. Dokter tidak menemukan dari pemeriksaan darah. Lalu Prof. Karmel bilang ini harus ambil sumsum tulang belakang. Waduh, saya takut banget. Biasa tuh disuntik aja saya takut loh, ambil darah aja takut banget, ini lagi ambil sumsum. Semua orang bilang sakit loh, sakit loh. Waduh, ini makin ciut tapi saya. Tapi mau nggak mau harus dijalani, kalau nggak ketahuan sakitnya. Akhirnya saya berangkat dari Cikini, ngambilnya di RSCM, berdua dengan seorang bapak. Nah, sampai sana nih jantung saya mau copot rasanya, udah deg-degan kenceng banget. Terus sebelum masuk ibu-ibu masih ngomong, ibu mau ambil sumsum ya? Iya. Nanti kalau ditarik jarumnya ngilu Bu, katanya. Dulu suami saya udah pernah ngambil. Wah ini tambah lagi bikin saya takut. Nah terus si bapak masuk. Oh ya saat itu saya cuma berdoa gini, Tuhan angkat sakitku, Tuhan angkat takutku. Karena saat itu sempat di anugerah itu saya ngajar sekolah minggu ya. Jadi ada lagu yang Tuhan angkat sakit, nakalku dan buang ke laut. Saya ingat lagu itu, jadi saya doanya ya, angkat sakitku, angkat takutku. Nah terus si bapak masuk duluan. Nah pas keluar suster ngomong apa? Tadi si bapak masuknya gagah, tapi bapak itu sempat teriak katanya. Wah lalu giliran saya udah takut, saya pegang suster kuat-kuat. Pertama saya dibius ya, dibius itu nggak ada rasa sama sekali. Nah setelah kebal dokter bilang, Ibu saya ambil ya, nanti kalau sakit Ibu ngomong. Ya, ini sampai selesai tidak ada rasa apapun, sama sekali. Yang namanya dicubit itu kan ada rasanya, ini sama sekali tidak. Tahu-tahu loh dokter udah selesai ya, udah, loh kok nggak ada rasa apa-apa, saya bilang. Wah benar-benar Tuhan udah tolong saya. Nah begitu selesai saya keluar, si bapak ngomong, tadi saya nungguin ibu, wah pantat saya sempat sakit katanya, mungkin obat biusnya hilang. Karena saya dengar nih kalau bius itu kata dokter jarumnya besar kayak mata pena katanya. Saya pikir saya akan mengalami seperti itu, tapi ternyata tidak sama sekali. Saya tidak merasakan sakit, itu dari RSCM memang ngambilnya di pantat ya, bukan di tulang belakang. Tapi paling tidak itu kan menyentuh tulang ya, ngambil sumsum. Dan itu jalan dari RSCM keluar itu jauh sekali loh, besar RSCM itu. Jalan kaki bisa sampai rumah sakit, sampai besokannya
Suster buka kasa. Suster ini apa? Warnanya coklat muda. Oh itu betadin Bu. Wah berarti tidak berdarah. Padahal kok trombosit rendah itu darahnya encer. Dan ini setetes darah pun tidak keluar. Nah setelah itu ketahuan penyakit saya yaitu anemia aplastik. Nah itu suatu penyakit kelainan darah. Tapi dokter juga nggak pernah ngomong terus terang bahwa penyakit ini tuh bagaimana, mematikan atau tidak, nanti efek obat apa, tidak di. Jadi Prof. Karmel tuh nggak ngomong sama sekali, cuman ya ini dikasih obat ini. Nah sebelum dikasih obat juga adik saya kan bilang nih dok, obat darah tuh mahal-mahal loh. Nah terus saya tanya, Pak, Bapak berapa obatnya? Pas di dokter ya, saya 300 sebulan, saya 500, tapi penyakit kelainan darah tuh banyak sekali jenisnya. Nah terus seorang ibu-ibu ngomong, obat saya mahal, tapi saya beli di Hong Kong. Nah terus saya ingat saudara saya ada yang tinggal di sana. Di sini beli satunya 75.000, tapi setelah beli di sana hanya 40.000. Wah Tuhan baik banget, jadi bedanya berapa itu? Sehari minumnya 3. Coba sebulan itu berapa? Nah, lalu saat menjalani pengobatan, ini berat banget. Jadi obatnya itu keras. Yang satu namanya Sandimun itu yang mahal ya. Biasa untuk orang cangkok ginjal. Yang satu lagi itu yang sejenis prednison ya. Prednison tuh yang bikin moon face, mukanya bulat. Nah itu pas minum obat-obat itu dengan dosis tinggi, wah saya berat banget. Nggak kuat rasanya, siang malam nggak bisa tidur, paling hanya 1-2 jam, perutnya besar, kupingnya pengeng, makan mulutnya pahit. Wah pokoknya nggak enak sekali. Saya tiap hari nangis, mau mati rasanya nggak kuat. Nah yang membuat saya kuat, saat itu anak saya kasih kaset, Healing Worship. Pertama saya dengerin sambil nangis, akhirnya saya nyanyi, setiap hari saya nyanyiin sampai hafal 1 kaset. Saya baca buku renungan, saya baca Alkitab, itu semua yang bikin saya kuat. Sampai akhirnya saya ngomong, Tuhan, saya berserah. Tuhan mau saya bagaimana, saya terima. Dan memang betul ya, di saat kita berserah tuh, hati kita lega. Dan saat sebelum saya berserah juga, pas saya merasa takut, menderita itu, murid saya, itu mamanya ngomong, Ibu, penyakit Ibu itu kanker. Nah, saya dibilang gitu ya stres dong. Dokter nggak ngomong, tapi ini orang tua ini ngomong. Dia ini memang suaminya dokter anak-anak. Siapa yang ngomong? Ini papinya si Yung Yung katanya. Nah, saya tambah stres ya saat itu. Tapi begitu sudah mendengar lagu, terus teman saya ada yang pinjemin buku Surga Itu Nyata, saya baca. Akhirnya saya merasa, udahlah mati juga nggak apa-apa, mati juga enak, masuk surga. Kalau baca di bukunya tuh kan, wah senang banget itu di surga. Jadi saat itu saya benar-benar bisa mengatakan seperti itu kepada Tuhan dan memang betul-betul di saat saya itu bisa berserah itu hati saya lebih tenang. Dan berangsur-angsur kira-kira 3-4 tahun itu HB leukosit saya sudah normal. Cuman trombosit belum ya, tapi puji Tuhan. Dan berangsur-angsur sampai saat ini trombosit saya ya masih 160-an ya, tapi sudah menginjak titik normal. Normalnya kan 150.000 sampai 450.000. Jadi dan saya memang saat awal-awal pengobatan saya 3 bulan itu nggak bisa kerja ya, hanya di rumah. Setelah itu saya masuk paling seminggu 2 kali itu hanya 1 jam. Ya kebetulan saya sudah kepala sekolah, kalau ngajar saya pasti bisa keluar, nggak kuat soalnya bersuara itu berat buat saya. Jadi terus 2 jam, seminggu 3 kali, pelan-pelan ya. Dan yayasan saya memang cukup baik lah ya, jadi saya masih tetap bisa diterima. Sampai akhirnya saya tahun 2018 baru saya berhenti karena pindah ke Kelapa Gading. Nah, jadi saat itu terus saya sampai akhirnya dokter ngomong begini, wah berhasil ini. Jadi sakit saya itu di sumsum tulang belakang.
ibaratnya ibu pernya sudah kempes. Jadi ibu sekarang dikasih obat supaya pelnya itu membal lagi. Dan rupa-rupanya ya ini berhasil. Makanya dokter bilang, wah begitu lihat darah asal kontrol, berhasil ini. Saya juga masih belum terlalu tahu ya, ternyata ibu terus terang aja banyak pengobatan penyakit ini yang gagal. Dan memang betul, kesaksian saya itu dimasukin anak saya ke internet, itu banyak yang menghubungi saya. Dan banyak yang meninggal. Karena pada dasarnya mereka ketahuan itu sudah terlambat semua. HB-nya udah tinggal 4, trombosit 10.000, itu pada saat ketahuan. Dan saya ketahuannya tidak terlambat. Saya pikir ini semua yang saya alami itu bukan ini ya, bukan cuma kebetulan, tapi betul-betul Tuhan kirim. Itu orang tua yang kasih tahu saya trombosit rendah. Itu anaknya sekolah SMP itu masuk siang. Tapi pagi itu dia ada di situ. Kalau dia nggak ngomong, cicit saya ngomong, kamu tuh trombositnya rendah. Tapi saya juga enggak periksa darah gitu loh. Tapi begitu ibu itu ngomong, orang tua ngomong, saya periksa darah. Oh ternyata betul, HB saya turun, trombosit saya turun. Ya jadi ini benar-benar saya pikir wah Tuhan luar biasa, sampai ambil sumsum nggak ada rasa sakit. Saya setelah itu saya tanya banyak orang ya, kalau ketemu di rumah sakit. Pas kontrol tanya, ibu ambil sumsum, sakit enggak? Saya ngambil 2 kali, sakit semua. Ada yang di sini di Singapura, di sini di Cina, terus berdarah-darah. Nah, hanya 1 orang yang saya tanya yang ngomong tidak sakit. Jadi benar-benar Tuhan itu luar biasa, Tuhan sangat baik. Selain itu, efek dari obat yang saya minum itu berat ya. Bisa ke jantung, ginjal, lever, paru, tulang, lambung. Nah, tapi orang gereja Anugerah kasih tahu saya, ibu kalau mau minum, ibu doakan dulu supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan lenyapkan efek samping dari obat-obatan ini. Dan sampai sekarang saya masih tetap berdoa kalau setiap mau minum obat. Sekarang ini sudah 15 tahun sejak saya sakit tahun 2005 sampai sekarang. Sudah 15 tahun saya masih tetap berdoa. Dan ya ini semuanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi sampai saya masih ada sampai hari ini. Sekarang saya mau nyanyi sebentar ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Nah, saya pikir memang betul saya ada sampai hari ini karena semua karena kemurahan Tuhan. Saya sungguh sangat mengucap syukur, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semoga kesaksian saya ini memberkati Bapak, Ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Tante Winda, kesaksian yang luar biasa ya. Doa dan iman itu mengalahkan segalanya. Ya, semoga kesembuhannya makin disempurnakan ya Tante ya. Ya. Sukacita itu dan sering bernyanyi itu juga saya alami. Makanya saya nggak pernah setiap hari itu nggak nyanyi. Seperti yang dikatakan Tante Winda itu, kalau nyanyi itu ada sukacita di dalam diri kita. Ya, doa dan iman itu juga yang mau kita dikuatkan. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Kalau kita melakukan segala sesuatunya sesuai perintah Tuhan, semuanya akan ditambahkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Tante Winda. Ya, Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita
dengan lagu El Shaddai. Setelah itu nanti saya serahkan kepada Mbak Rini ya. Saya serahkan ke Rini. Suara saya kedengaran? Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah kesempatan pada sore hari ini boleh Engkau siapkan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini di koper. Biarlah Tuhan akan berikan konsentrasi dan kita buang masalah-masalah yang lain selain untuk
kami mendengarkan firman-Mu dan belajar juga merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kesempatan pada sore hari ini Engkau berikan kesehatan kami sehingga kami boleh akan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau ampuni segala kesalahan kami. Biarlah kami membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu, selamat sore. Kita berjumpa lagi di persekutuan perempuan. Kita akan membuka Alkitab kita, Markus 14. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9 saya akan membacakan, ibu-ibu semua akan membacakan di rumah dan tidak usah bersuara. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dari uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di sini Yesus diurapin oleh seorang wanita di Betania. Tapi di sini tidak dijelaskan siapa wanita itu. Dan saya membaca lagi di ayat Yohanes 12 ayat 3. Supaya kita lebih jelas siapakah wanita yang mengurapin Tuhan Yesus itu. Boleh Ibu Yuli membacakan Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terima kasih Bu Yuli. Di sini saya beri judul Kasih Perempuan Betania. Kasih artinya mengasihi. Di situ Yesus diurapin dengan seorang wanita yang sudah dibacakan oleh Bu Yuli tadi di Yohanes. Dia adalah wanita
Betania itu adalah Maria. Dia datang pada waktu Tuhan Yesus itu berkumpul dan makan, dia langsung datang membawa suatu buli-buli yang di ayat 3 tadi, yang isinya minyak narwastu murni dan mahal. Pastinya kalau minyak itu yang mahal, pasti wangi dan mutunya bagus. Harganya pasti mahal juga. Nah, di sini saya juga penasaran, narwastu saya belum pernah tahu minyak sejenis apa. Saya cari-cari, saya menemukan minyak narwastu itu dia berasal dari India Utara. Dan dia tidak bisa tumbuh di tempat-tempat yang lain kecuali di India itu. Memang dia satu-satunya bunga yang menghasilkan minyak narwastu itu langka, tidak bisa hidup di lain India. Nah, di sini wanita ini membawa buli-buli itu langsung dipatahkan, dibuka dan dipatahkan untuk mengurapin Tuhan Yesus, dan tidak ada bilang apa-apa, dia langsung menuju ke depan Tuhan Yesus, dia mengurapinya. Tapi ternyata di sekitar acara makan-makan dan duduk itu ada yang menyeletuk karena minyak yang mahal itu kenapa dibuat melumurin Tuhan Yesus. Dan di sini dibilang setengah kati. Setengah kati saya menemukan juga itu setengah kati bukan kurang lebih 0,50 berarti setengah liter. Nah, kalau setengah liter itu pasti dibuat ngurapin satu orang basah. Dari kepala sampai kakinya. Dan ingat juga ada lagu yang urapan seorang perempuan mengurapi yang kejubahnya itu ya, dari kepala sampai kakinya. Dan di sini perbuatan si perempuan Betania ini malah dimarahin, diomelin. Menurut dia itu mah pemborosan. Dan dia berkata dengan wanita itu sambil ngomel di ayat 4b, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar. Lebih, ada tulisannya lebih, berarti bisa lebih dari 300 dinar. Nah, di sini saya mencari juga 300 dinar, ternyata itu harga yang mahal sekali. Karena pada zaman itu pekerja di zaman itu satu hari upahnya cuma 1 dinar. Tapi minyak ini harganya 300 dinar kalau misalnya dijual. Itu pun ada embel-embelnya nih, bisa lebih. Berarti minimal 300 dinar bisa lebih. Kalau misalnya kita penasaran, minyak ini kok mahal banget, lalu diukur dengan dinar. Maaf, jatuh. Maaf, HP-nya jatuh. Nah, di sini 300 dinar berarti satu kali pekerja itu sehari 1 dinar
berarti kali 300 hari. Kalau 300 hari, 1 tahun kurang sedikit. Harga minyak yang diurapin kepada Tuhan Yesus itu. Makanya yang di sekitar situ, murid Tuhan Yesus juga tidak setuju juga kalau itu buat ngurapin Tuhan Yesus karena harganya mahal. Tapi di sini Tuhan Yesus menjawab, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Jadi Tuhan Yesus langsung menjawab. Kenapa bisa Tuhan Yesus menjawab seperti itu? Nggak taunya yang berbicara itu ada di Yohanes lagi. Kita akan lihat siapa kira-kira yang berkata-kata seperti itu. Di Yohanes 12 ayat 4. Mungkin ibu-ibu siapa saja yang bisa membacakan, silakan. Tetapi Yudas Iskariot, tidak? Loh, tadi kan Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata. Satu ayat ya, Bu? Yohanes 12 ayat 4, sudah? Sudah. Ya. Terima kasih, Mbak Ati. Di sini dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, jadi murid Tuhan Yesus yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu apa maksudnya kok ngomong sama si perempuan Betania ini seperti itu. Sepertinya orang yang berbicara memberi nasihat yang lebih baik daripada buat ngurapin Tuhan Yesus. Lalu untuk yang orang miskin nanti dibagikan juga lebih bermanfaat. Tapi Tuhan Yesus langsung tahu apa yang dipikirkan itu. Makanya langsung dijawab, ya udah biarin orang dia berbuat baik sama saya. Gitu. Lalu kita lihat lagi harga narwastu tadi itu harga yang paling mahal. Dan kalau misalnya kita kumpulin itu gaji sekarang mungkin kita udah nggak usah dimakan, nggak usah dibuat apa-apa, dikumpulin buat beli minyak itu aja untuk mengurapin Tuhan Yesus itu. Cuman untuk menyiram. Tapi kalau yang tahu apa maksudnya ketulusan perempuan Betania itu, pasti nggak bakalan ngomong seperti tadi, pemborosan. Karena dia tulus untuk mengurapin Tuhan Yesus. Di sini memang kasih itu suka dikritik juga. Karena memang dari zamannya Maria aja ini kebaikan itu pasti dikritik orang. Tapi kalau kita memang punya iman benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, dia tidak akan memperhitungkan
harga yang mahal atau yang berharga buat Sang Kekasih, yaitu Tuhan Yesus, pasti tidak mikir pengorbanan setiap kita berikan. Karena itu sungguh-sungguh memang kasih yang tulus. Makanya diulang lagi itu 300 dinar, itu mahal. Mahal. Berarti mahal itu, aduh sayang banget mungkin ya kalau cuma dibuat seperti itu aja. Nah, di sini saya menyimpulkan mengurapi Yesus. Pada tradisi mengurapi tamu dalam Yahudi merupakan perwujudan rasa hormat paling besar. Minyak ini karena mahal, yang tadi aja harganya sudah ditunjukkan 300 dinar, bisa lebih kalau dijual. Dan kalau kita nggak benar-benar tulus untuk mengasihi, pasti masih hitung-hitung untung rugi. Tapi tindakan ini memiliki makna, yaitu yang ke-1, iman kepada Kristus sebagai pribadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa lakukan di masa sekarang, yaitu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kasih dan hormat kepada Kristus, karena seperti perempuan Betani tadi merasa dikasihi dan mau mengungkapkan terima kasihnya dengan menghormati Kristus, yaitu melakukan apa yang bisa dia berikan kepada Yesus. Cara kita mengasihi Kristus sekarang ini adalah dengan melakukan firman Tuhan, bukan menyangkal atau mengabaikan firman Tuhan. Minyak narwastu itu mahal. Tadi yang sudah dibilang harganya luar biasa. Dan wanginya memang semerbak. Semua seruangan itu merasa, waduh, mungkin kalau aromaterapi sekarang itu yang benar-benar bisa teler. Kadang-kadang kalau ke salon ada aromaterapinya, orang langsung menyegarkan. Yang pulang dari kerja, itu pikiran-pikiran hilang karena aromaterapi yang sangat menyegarkan itu. Apakah yang mahal? Sekarang bertanya dengan diri kita sendiri. Apakah yang mahal di kehidupan kita? Bagi kita, waktu, harta, hati, dan pikiran kita sangat berharga. Lalu, maukah kita memberikan itu semua untuk mengurapi Kristus? Sehingga kita duduk di bawah kakinya dan mendengarkan dia mengajarkan kita, dan ibu-ibu yang sekarang sedang hadir di koper ini, mari kita akan mempersembahkan semua yang ada pada kita. Karena itulah wujud kasih yang tulus, yang penuh pengorbanan. Untuk itu, mari kita selalu mengasihi Tuhan dimanapun kita berada, walaupun kita tidak ada pekerjaan maupun kerja di rumah, kita tetap setia dan mengasihi Tuhan, walaupun kita apapun yang merubah karena sekarang masa pandemi ini, biarlah kita tetap mengasihi Yesus dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini
menjadi berkat buat saya dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Mbak Rini menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Ya, kita boleh belajar menjadi Maria-Maria yang dikasihi Tuhan, yang bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ya sore ini, Mbak Rini. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada sore hari ini. Bisa ditampilkan. Ada 7 doa syafaat yang harus kita naikkan pada sore hari ini, yaitu mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini, atas pemeliharaan Tuhan pada hidup kita. Jemaat yang sedang dipersiapkan pernikahannya, yaitu Saudari Brenda, Saudari Nadia Loveta, dan juga Saudara Christian. Nah, untuk kondisi kesehatan Pak Indratmo, untuk Saudari Yesi, untuk Bapak Dani, Bapak Indro, pemulihan kaki Ibu Sartini dan Ibu Vivi, kegiatan tengah minggu Komsel Youth pada hari Jumat, pembinaan warga jemaat hari Sabtu, kebaktian hari Minggu yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Edi SS. Kita doakan bersama ya. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Pengharapan, bangsa dan negara Indonesia, pencegahan penyebaran dan penyembuhan pasien COVID-19. Juga untuk tenaga medis yang menangani dan tersedianya obat-obatan dan peralatan yang diperlukan oleh tim medis, dan juga untuk ditemukan vaksin COVID-19. Kita akan doakan ini bersama-sama. Juga tambahan didoakan untuk Bambang yang hari ini berulang tahun juga. Nanti ditutup ini ya, Bu Rita ya, yang menutup tambahan doa untuk Bu Bambang yang berulang tahun. Kita akan doakan bersama-sama. Bu nitip satu lagi. Untuk Jessica yang akan sidang skripsi tanggal 27 Juli. Ya, tanggal 27 Juli. Ya, Jessica. Titip didoakan. Jessica itu ya, Bu Lidiatin ya. Oke, kita doakan sama-sama ya Ibu-ibu ya. Kita akan mulai, akan ditutup oleh Ibu Rita, minta tolong doa penutup ya Bu Rita. Nah setelah itu nanti kita tutup dengan lagu Bapak Terima Kasih. Kita akan mulai. Bisa di-unmute ya. Semua jadi bisa doa bersama-sama. Minta tolong di-unmute dulu, jadi bisa berdoa bersama-sama. Mari kita dalam kehidupan kami. Bersyukur padamu ya Tuhan. Kami untuk menikmati sore hari ini firman ini sehingga sama kami berkati kami cepat-cepat mempersiapkan pernikahan mereka ya Tuhan, yaitu Saudari Brenda, Saudari Nadia, Loveta, dan Saudari ya Bapak, mempersiapkan kesehatan mereka keluarga masing persiapan pernikahan Tuhan, semuanya lancar, semuanya sehat ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan hendaki. Kondisi kesehatan untuk Bapak Indro, Kristina, ini Bapak ini pilihan Ibu ini dan kiranya Tuhan bersama kita dan mereka Tuhan sembuhkan dengan itu yaitu misalnya Yesus. kiranya Tuhan anak-anak yang mereka persiapan pernikahan dalam beribadah pada Tuhan kepada Tuhan dia tidak persiapan dan kepada Tuhan siapkan memberkati segala persiapan yang
Rekonsia dan memulai hidup baru bersama dalam yang maupun sebabnya disediakan yang berada di luar negeri maupun yang di Ini dalam pekerjaan masih di Tuhan dan mengatakan Engkau sebagai pembangunan apakah dia dalam kondisi COVID-19 virus-virus corona kepada ini Pak Indro yang sudah lanjut usia Tuhan yang memberikan dalam cita dan kesembuhan Tuhan pada penyakit ini mereka kiranya campur tangan menyerahkan Mbak Sar Tuhan tapi para pejabat yang akan berikan sadarkan pada warga ya Tuhan Pak Alep dan Tuhan juga yang akan mereka memudahkan kegiatan berani besok di Indonesia warga jemaat sehat Sabtu dan untuk pendakian Minggu pada tanggal 19 Juli. Biarlah semua Yesus akan boleh Tuhan Tuhan menolong karena semua acara ini dilakukan supaya peralatan petukang kami untuk menyerahkan kepada Tuhan majelis dan harapan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, menyerahkan kiranya memberikan kesehatan yang lebih baik Tuhan dan jauhkan dari segala penyakit khususnya dari COVID-19 ya Tuhan akan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai macam bangsa yang ada biarlah ada damai dan cita-cita dan pemulihan dan menolong dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang rendah dapat memerintah bangsa ini supaya mereka Tuhan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini dan juga pasien COVID-19 supaya mereka boleh tenaga medis yang menangani khususnya Tuhan akan menolong setiap kesehatan yang akan diberikan supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Pernikahan Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa limpah. Yesus, Bapa kami yang baik, inilah doa-doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami bersama-sama dengan koper, kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami saat ini berdoa untuk Bu Retno, untuk Bu Rini, Bu Yuli, Bu Yaya, Bu Hernani, Oma Dani, Bu Winda, Bu Hana, Bu Sumaryati, Bu Ruth, Bu Bambang, Bu Lucy, Mbak Dwi, Mbak Ati, Bu Erni, Bu Hendra, Bu Sian, Bu Lidiatin, dan Mbak Darmi, beserta dengan keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak hanya dengan mulut kami, tetapi dengan melakukan yang terbaik dari semua yang Tuhan percayakan bagi kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, sehingga hidup kami dan keluarga kami layak di hadapan Tuhan.
serta berkenan kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami dan keluarga kami dapat menghasilkan buah-buah dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Dan terus kami bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan berakar kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami melakukan semuanya ini ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami khusus hari ini berdoa untuk Bu Bambang yang berulang tahun. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah buat Bu Bambang selama sekian tahun lamanya. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang punya rencana yang indah buat Bu Bambang. Bu Bambang boleh percaya kepada Tuhan. Bu Bambang boleh mengakui Engkau sebagai juru selamat. Sampai dengan saat ini, imannya boleh terus kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa biarlah hari-hari ke depan, Bu Bambang boleh terus menikmati kasih yang Tuhan limpahkan, anugerah, kesehatan, keluarga yang dilindungi, dan semua berkat-berkat yang terindah boleh melimpah di dalam kehidupan Bu Bambang. Bu Bambang boleh menjadi istri, menjadi mama, menjadi oma yang memberikan teladan yang baik untuk keluarga mereka dan untuk orang-orang yang ada di sekitar Bu Bambang. Tuhan yang memakai Bu Bambang menjadi alat-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga menaikkan doa untuk Jessica yang akan sidang pada tanggal 27 nanti. Kiranya hikmat Tuhan melimpah. Jessica dimampukan untuk menjawab setiap pertanyaan dosen dengan baik. Jessica boleh diberikan ketenangan sehingga semua pertanyaan dijawab dengan baik dan benar. Dan Tuhan sendiri yang menolong Jessica Tuhan untuk mendapatkan nilai yang baik, yang bagus. Dan Jessica boleh mencapai cita-cita yang dirindukan. Dan semua talenta yang Tuhan berikan buat Jessica, semua digunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai saat ini. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan dari setiap hal yang kami lakukan dalam persekutuan Koper malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, terima